Bukan? Ibu yakin dan percaya bahwa adik-adik dipenuhi dengan sukacita. Adik-adik, tema pada ibadah minggu ini bersiap menabur. Jangan lupa siapin Alkitab ya, karena nanti kita akan buka Alkitab dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Oh ya adik-adik, hari ini yang membawakan firman adalah Ibu April. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, baiknya kita berdoa dulu ya. Masih ingat kan sikap berdoa? Tangan dilipat, tunduk kepala, pejamkan mata. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas hari yang penuh sukacita. Kiranya pada hari ini kami akan beribadah bersama. Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami mampu mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Oh Giranglah. Ayo bangkit berdiri ya. Bersukacita adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan diri ya, duduk yang manis, buka telinga, konsentrasi, dan dengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu April. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mohon bimbingan Tuhan supaya apa yang menjadi firman Tuhan bisa kita terima dalam hidup kita. Tunduk kepala, lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Bapa, jika saat ini kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu April,
Kiranya Tuhan menjamah kami dengan Roh Kudus-Mu, terangi hati, jiwa, pikiran kami, agar kami mampu menerima firman-Mu dalam hidup kami, dan melakukannya sebagaimana yang Engkau kehendakin atas hidup kami. Ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ini Tuhan Yesus. Heyo. Tuhan Yesus sedang duduk di tepi pantai. Lalu berbondong-bondonglah orang banyak mengerumuni dia. Yesus mengajar perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu sama dengan petani. Petani adalah orang yang pekerjaannya menabur benih. Pada suatu hari, mulailah ia bekerja menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung-burung dan memakan semua benih itu sampai habis. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu. Tanahnya hanya sedikit. Benih-benih itu tumbuh menjadi tunas, tetapi akarnya tidak tumbuh dengan baik. Jadi, pada saat matahari sudah naik, tunas-tunas itu layu, kemudian kering, dan akhirnya mati. Ada benih yang jatuh di tengah semak-semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, lalu berbuah. Ada yang berbuahnya 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Adik-adik, kira-kira apa ya maksud dari yang Tuhan Yesus ajarkan tadi? Tuhan Yesus meminta orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan arti perumpamaan tadi. Kata Yesus, benih yang jatuh di jalan seperti orang-orang yang mendengarkan kabar tentang bagaimana Allah memberikan perintah, tetapi orang yang mendengarkan perintahnya tidak mengerti. Ada orang yang jahat datang dan merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Benih yang jatuh di tempat berbatu-batu seperti orang yang mendengar kabar itu dan langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi kabar itu tidak berakar dalam hati mereka, sehingga tidak tahan lama. Begitu mereka menderita kesusahan, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri seperti orang-orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup senang, dan mereka mudah tergoda. Karena itu, kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur seperti orang-orang yang mendengar kabar itu dan melakukannya. Mereka berbuah banyak, ada yang berbuahnya 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Nah, adik-adik, dalam cerita tadi ada dua bagian yang penting, yaitu benih dan tanah. Benih itu adalah firman Tuhan, sedangkan tanah adalah hati kita. Tetapi ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan selain benih dan tanah. Coba adik-adik tebak, apa satu hal itu? Satu hal yang juga penting adalah penabur itu sendiri. Penabur itulah yang menaburkan benih. Dari cerita ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kitalah sang penabur itu. Kalau benih itu adalah firman Tuhan, berarti kita dipanggil Tuhan untuk menaburkan firman Tuhan. Bagaimana caranya menaburkan benih firman Tuhan? Caranya adalah dengan melakukan kebaikan bagi orang lain.
Tapi kadang ada orang yang tidak bisa menerima kita melakukan kebaikan. Ada yang cuek, bahkan ada yang malah membenci kita. Seperti cerita tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, atau di semak duri. Lalu, apakah hal itu membuat kita berhenti melakukan perbuatan baik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada teman-teman kita yang mau berbagi cerita. Yuk, kita dengarkan. Aku pernah kok, tapi aku dimusuhin. Pernah. Mau? Iya, mau kok. Karena kita harus berbuat baik pada semua orang. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku, jadi aku harus mengasihi teman-temanku. Karena Tuhan Yesus baik. Adik-adik, bagaimana cerita teman-teman tadi? Menarik bukan? Ternyata mereka tidak berhenti melakukan kebaikan loh, walaupun mereka dicuekin atau bahkan dimusuhi. Seperti cerita teman-teman kita tadi, kita harus tetap melakukan kebaikan pada semua orang, meskipun ada orang yang tidak mau menerima, karena itulah tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Kebaikan yang kita lakukan bisa jadi akan membuat orang lain merasa sukacita. Jadi adik-adik, tetaplah seperti penabur yang menaburkan benih, tetaplah melakukan kebaikan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya sekarang kita mau aktivitas ya. Aktivitas hari Minggu ini Bu Titi mau ajak adik-adik untuk menanam kacang hijau. Yuk, bahan apa saja dan bagaimana langkah-langkahnya kita siapkan ya adik-adik. Nah adik-adik, bahan apa saja yang diperlukan? 1. Gelas plastik adik-adik. Bu Titi pakai gelas bekas aqua ya. Adik-adik boleh pakai gelas apa saja yang ada di rumah. Air, kacang hijau, juga kapas. Sekarang yuk sama-sama kita tanam kacang hijaunya. Ayo adik-adik, mama papa mohon dibantu ya. Langkah pertama, kita ambil gelasnya ya adik-adik. Kemudian kita ambil kapasnya. Kapasnya adik-adik boleh masing-masing ya. Mau berapa banyaknya? Kalau Bu Titi pakai kapas seperti ini ambil 3 lembar. Kemudian kapasnya kita rendam ya adik-adik. Kita celupkan ke dalam air. Pastikan ya adik-adik, kapas ini menyerap air yang cukup banyak. Kalau sudah seperti ini, nih cepat-cepat ya adik-adik kita masukkan ke dalam gelas. Jangan lupa mama papa mohon dibantu ya, takutnya nanti airnya tumpah. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita ambil kacang hijaunya. Kita sebar di dalam gelas yang sudah diisi kapas dengan air. Ditata yang rapi adik-adik supaya nanti kalau pohon kacang hijaunya sudah tumbuh, tumbuhnya rapi. Nah, seperti ini, jangan terlalu banyak ya adik-adik, supaya nanti tidak bertumpuk-tumpuk. Nah adik-adik, Bu Titi sudah nih seperti ini. Mudah ya. Adik-adik, ini belum tumbuh. Adik-adik harus sabar nunggunya. Nanti di hari pertama akan tumbuh tunas kecil, kemudian tumbuh lagi batang yang kecil. Di hari yang ketiga akan tumbuh batang yang semakin tinggi. Di hari keempat akan tumbuh daun yang kecil. Di hari kelima batangnya akan semakin panjang dan tumbuh daun yang lebar. Dan di hari selanjutnya akan semakin panjang sekali tanaman kacang hijaunya. Nih seperti yang Bu Titi buat. Ini Bu Titi buat sudah tumbuh di hari kelima. Adik-adik tetap semangat ya menunggu proses pohon kacang hijaunya tumbuh sampai besar.
Semangat adik-adik, jangan lupa untuk di-share ya hasil aktivitasnya. Tuhan Yesus berkati. Hai adik-adik, makanya di sini mau ngingetin, jangan lupa untuk isi amplop persembahan diakonia untuk Rawinala. Yuk, kita isi sekarang ya. Soalnya kita mau kumpulin persembahan diakonianya tanggal 26 Juli 2020. Baik adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.